Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Jumat tanggal 25 November 2022. Bersama kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu mengimani berkat. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah pemberian-Mu, untuk setiap cinta kasih yang Tuhan curahkan atas kami. Dan dalam segala syukur kami Tuhan, kami bersama hendak merenungkan dan belajar akan firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan yang menguatkan dan memampukan kami, supaya kami bisa menjadi pendengar, orang yang merenungkan sekaligus menjadi orang yang mau mengimani serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami Tuhan di dalam segala keterbatasan kami, dan biarlah Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami di dalam setiap langkah hidup kami. Di dalam-Mu ya Allah, kami serahkan perenungan firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam surat Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Surat Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 10, yaitu bagian dari sebuah perikop yang berjudul Saksi-saksi Iman. Demikian sabda Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Saya pernah teringat dulu dengan ketika saya kecil, saya dan juga sepupu saya yang kebetulan rumahnya itu sebelahan dengan saya, kami sering berebut mainan gitu. Kalau ada mainan mobil-mobilan, padahal yang sepupu saya ini cewek, tapi kami sering main bersama begitu. Ketika ada mobil-mobilan atau boneka atau barang apapun itu, seringkali kami rebutan. Siapa yang mau main, akhirnya salah satunya nangis begitu. Kami tidak rela untuk kemudian ya sudah kamu dulu yang main atau nanti gantian ya mainnya. Kami nggak mau karena kami mau main di waktu itu. Kami pengen sama-sama memainkan mainan itu di waktu yang sama. Padahal barangnya cuma satu. Sehingga kami tidak akan mau untuk saling berbagi gitu karena kami mikirnya lah barangnya cuma satu kok. Gimana kami caranya mau berbagi gitu. Walaupun sebenarnya ada cara-cara lain yang bisa kami tempuh supaya kami bisa tetap menikmati sukacita itu bersama.
Tetapi pikiran kami adalah bahwa barangnya hanya satu, barangnya terbatas, sehingga nggak mungkin kami mau bagi itu, karena kalau kami serahkan kepada yang lain, pasti kami tidak akan bisa memainkan hal itu. Nah, perebutan-perebutan hal itu atau mainan atau apapun itu seringkali kemudian juga berdampak pada kehidupan kita, atau mungkin juga kita refleksikan atau terjadi di dalam kehidupan seharian kita. Ketika kita berbicara tentang iman, maka kita selalu berasosiasi atau berpikir bahwa oh ya, saya beriman kepada Allah karena Allah sudah menyelamatkan saya. Saya beriman kepada Kristus karena Kristus sudah menyelamatkan saya. Ketika kita berpikir tentang iman, maka yang terpikirkan oleh kita adalah bahwa kita pasti selamat. Iman berbicara tentang keselamatan. Itu yang seringkali kemudian terbersit dalam pikiran kita. Lalu kalau pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita berbicara soal berkat? Masihkah kita juga mengimani berkat dalam kehidupan kita? Kalau orang berpikir tentang berkat, itu adalah sesuatu yang kita imani, maka orang tidak akan pernah takut kehilangan berkat. Orang tidak akan pernah takut kehabisan berkat, karena kita tahu bahwa Allah itu pasti memberi berkat kepada kita. Allah pasti memberkati hidup kita. Jadi kalau kita mengimani berkat kita, maka harusnya kita tidak akan pernah takut untuk kekurangan berkat di dalam hidup kita. Itu seharusnya. Tetapi pada kenyataan yang terjadi adalah seringkali kemudian ketika kita berbicara tentang berkat, iman itu seolah-olah kita singkirkan atau kita berbicara pada dua hal yang berbeda. Kalau tentang keselamatan, kita berbicara, iya saya mengimani itu. Tapi kalau bicara tentang berkat, seringkali kemudian yang muncul bukan iman kita akan berkat itu, bukan iman kita yang mengimani tentang berkat Allah, tetapi ketakutan kita akan kehabisan berkat. Sama seperti apa yang dulu waktu kecil saya lakukan dengan sepupu saya, yang adalah kami berebut. Kami berebut karena kami berpikir bahwa mainan itu terbatas. Tetapi pada kenyataannya sekarang ini, berkat Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan tidak pernah membatasi berkat-Nya. Hanya saja kita yang berpikir bahwa kalau kita kemudian membagikan berkat itu kepada orang lain, kita akan kehabisan berkat. Berkat kita akan habis dan kita akan kehilangan berkat. Itu yang seolah-olah kita pikirkan. Dan dalam teks ini, Ibu Bapak, Saudari dan Saudara yang kasih Tuhan, kita diingatkan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Tentang berkat dalam hidup kita tidak pernah tahu seringkali. Kita akan mendapat berkat yang seperti apa. Sehingga kemudian kita berpikir bahwa oh kalau saya punya berkat, saya berikan berkat itu ke orang lain, dan nanti berkat saya hilang dong. Kita berpikirnya terlalu matematis. Kita terlalu berpikirnya adalah 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau 2 dikurangi 1, ya nanti saya tinggal 1. Kalau saya punya 1, saya kurangi 1, saya berikan kepada orang lain, loh saya akan 0, saya nggak dapat apa-apa. Padahal berkat Tuhan hitungannya bukan soal matematis. Berkat Tuhan itu tidak bisa dihitung dengan angka 1 tambah 1 sama dengan 2. Hanya saja kita seringkali tidak mengamini dan tidak mengimani bahwa berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak terbatas. Nah, yang menjadi pertanyaan atau menjadi refleksi kita saat ini adalah bagaimana kita mengimani berkat yang dari Tuhan itu atas kehidupan kita. Apakah kita melihat berkat itu sebagai sesuatu yang terbatas sehingga kita terlalu awal untuk membagikan berkat itu kepada orang lain? Ataukah kita mau mengimani bahwa berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu sesuatu yang besar dan tidak terbatas. Sehingga sebesar apapun kita mencurahkan berkat itu akan tetap melekat dalam kehidupan kita. Iman mana yang mau kita bangun? Mengimani berkat sebagai bentuk yang sedikit atau mengimani berkat sebagai sesuatu yang tidak terbatas? Nah, Ibu Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih Tuhan, kemarin beberapa hari yang lalu kita mendapatkan satu kabar yang sangat mungkin mendukakan hati kita. Ketika saudara-saudara kita di Cianjur, mereka harus menderita oleh karena gempa yang terjadi dan kerusakan yang luar biasa, bangunan banyak yang rusak, kemudian banyak orang yang harus kehilangan nyawanya, kehilangan keluarganya, bahkan di pemberitaan ada seorang yang kehilangan istrinya dan juga 2 anaknya,
tentu kita bisa membayangkan kedukaan yang luar biasa. Dan dalam situasi itu, mereka tentu membutuhkan setiap uluran kita, setiap apa yang kita punya di sini. Meskipun kita jauh, tetapi mari kita coba merasakan keibaan kita. Mari kita mengembangkan empati kita kepada saudara-saudara kita. Nah, terkait dengan hal itu, lalu bagaimana ketika kita mengimani berkat di dalam situasi yang seperti sekarang ini? Apakah kita masih berpikir bahwa biarlah yang sana diurus, yang penting kehidupan saya sekarang tetap terberkati, hidup saya tetap cukup? Ataukah kemudian kita mau mengamini berkat yang tidak terbatas itu? Kemarin beberapa waktu lalu majelis sempat berencana untuk menggalang dana dan melalui persembahan yang akan dimulai pada hari Minggu besok tanggal 27 November untuk saudara-saudara kita di Cianjur. Oleh karena itu, seberapa besar kita mau menggerakkan diri kita dan seberapa besar kita mau mengimani berkat dalam kehidupan kita. Kita sendiri yang merefleksikannya dan kita sendiri yang menentukannya. Kita mau melihat berkat sebagai sesuatu yang terbatas dan kalau kita bagikan akan habis, ataukah berkat itu sebagai sesuatu yang tak terbatas, meskipun kita curahkan berkali-kali, berkat itu tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Berkat mana yang mau kita imani dan iman seperti apa yang mau kita tumbuhkan dalam memandang berkat dari Allah. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita menyerahkan doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami percaya ya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami dan Engkau senantiasa mencurahkan berkat-Mu atas kami. Akan tetapi seringkali kami memandang berkat-Mu itu dengan iman kami bahwa berkat-Mu itu hanya terbatas. Kami mohon ampun Tuhan, ketika dalam kehidupan kami memandang berkat yang terbatas itu, sehingga ketika kami mempunyai berkat, kami cenderung untuk menyimpannya sendiri dan kami enggan untuk berbagi dengan yang lain. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami di dalam kami mengembangkan iman kami, melihat berkat-Mu dari kacamata iman bahwa berkat-Mu itu adalah berkat yang tidak terbatas. Sehingga seberapa sering pun kami membagikan berkat itu dan seberapa besar kami membagikan berkat itu, kami percaya hidup kami juga akan terus diberkati dan senantiasa diberkati. Karena kami tidak akan pernah kehilangan berkat yang dari-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami secara khusus berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada di Cianjur menjadi korban dari gempa bumi yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami ini, biarlah Engkau yang hadir menolong mereka di dalam setiap kedukaan mereka, dalam setiap kehilangan dan kesusahan mereka Bapa. Dan kami berdoa biarlah mereka juga boleh merasakan ketenangan, mereka boleh berangsur-angsur menenangkan diri mereka. Dan bagi mereka yang kehilangan anggota keluarga dan orang-orang yang mereka kasihi, kiranya Tuhan juga menghadirkan kekuatan serta penghiburan bagi mereka. Dan kami saat ini Tuhan, juga tolonglah kami untuk kami mau menggerakkan hidup kami, untuk kami juga mau membagi berkat kepada saudara-saudara kami, untuk meringankan beban dan kesakitan serta kesedihan yang mereka alami saat ini. Saat ini Tuhan, kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang dengan proses penyembuhan kesehatannya, dengan proses pengobatannya Bapa. Kami menyerahkan untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresa, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Ngatimin, Bapak Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Dian Duniarti, Bapak Prayitno Hadi, dan juga saudara-saudara kami yang lain. Kiranya Engkau dengan kasih-Mu juga boleh menyapa mereka, menguatkan mereka di dalam setiap perjuangan mereka. Karena kami percaya Tuhan, kasih-Mu, kesembuhan-Mu, dan setiap pertolongan Tuhan akan nyata bagi saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Rosmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rosmiati Suhardi, Ibu Merjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kon Mariatin Subardi, Bapak Sadel Paulus, Bapak Christian Dauribu,
Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Repen Sukarsono, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yuatmiartini Rosdi, Bapak Suprapto, Ibu Suwarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lainnya. Kiranya Engkau pula dengan cinta dan kasih serta rahmat-Mu boleh menyapa orang tua kami ini Tuhan, menghadirkan kedamaian, menghadirkan sukacita di tengah-tengah kerapuhan fisik mereka Bapa. Kami menyatakan cinta kami atas saudara-saudara kami ini, dan biarlah Engkau punlah juga yang memakai kami untuk kami boleh membagikan kasih kami kepada orang tua kami Bapa. Kami mau serahkan Tuhan segala pergumulan kami ke dalam tangan-Mu, apapun yang saat ini sedang kami rasakan dan kami pergumulkan dalam hidup kami, kiranya Tuhan senantiasa menolong. Kami serahkan Tuhan segala hidup kami, segala aktivitas dan tanggung jawab kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya dalam keberadaan kami pun boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama-Mu ya Allah, kami serahkan seluruh doa, permohonan serta syukur kami. Terima kasih Tuhan. Amin.